Ibu sekalian, izinkan saya berdiri di depan. Oke, jadi tidak tersab ya Bapak dan Ibu ya. Oke, izin ya Bapak dan Ibu. Oke, semangat Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, buka di Playstore Bapak dan Ibu, cari di sana Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Langsung install ya Bapak Ibu. Saya akan sediakan ini dulu. Dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu ya, karena dia berbeda. Bapak dan Ibu dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini atau Purmer, kalau dulu dikenal dengan kurikulum prototipe namanya Bapak dan Ibu, sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Ada juga orang memendekkan Purmer, atau ada juga orang mengatakan IKM. Apa itu IKM Bapak Ibu? Iya, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lihat ya. Nah, mengapa kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu? Nah, ini alasannya, karena kondisi pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, peserta didik kita Bapak dan Ibu berdasarkan hasil PISA-nya tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, jadi memang dari hasil PISA itu Bapak dan Ibu kita lemah dari segi membaca. Jadi dari hasilnya itu nampak. Makanya sekarang ini tidak ada lagi UN Bapak dan Ibu, tetapi diganti dengan HKM, di mana di sana diberikan literasi dan numerasi. Nah, jadi dalam rangka membekali peserta didik kita bagaimana mereka mampu untuk membaca, kemudian juga memahami konsep-konsep matematika. Kemudian terdapat kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial. Nah, ini hal-hal yang mendasari Bapak dan Ibu. Silakan dilihat di sini. Merebaknya pandemi COVID, kemudian perlu perubahan yang sistemik, salah satunya yaitu kurikulum. Nah, jadi kurikulum 2013 kemarin itu telah direvisi dan kemudian berubah menjadi kurikulum Merdeka yang gunanya adalah untuk penyempurnaan Bapak dan Ibu ya, yang dari pandemi COVID. Nah, jadi terjadinya learning loss ya. Pada COVID kemarin anak-anak kita kurang maksimal dalam belajar, maka lahirlah sekarang ini yang namanya kurikulum Merdeka, yaitu untuk memenuhi learning loss tersebut. Hasil evaluasi kurikulum 2013 yang mana kompetensi Kurtilas atau kurikulum 13 terlalu luas, kemudian sulit dipahami dan diimplementasikan. Kemudian Kurtilas belum disesuaikan dengan situasi sekolah, daerah, dan peserta didik. Nah, ini hasil evaluasinya Bapak dan Ibu. Kemudian mapel informatika bersifat pilihan. Kalau sekarang ini pada kurikulum Merdeka, mapel ini Bapak dan Ibu menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian pengaturan jam belajar menggunakan satuan. Sekarang di kurikulum Merdeka menggunakan per fase Bapak dan Ibu. Kalau kita pasti apa namanya yang setara SOP, fase B. Fase A itu gimana Bapak Ibu? PAUD. Fase B? Nah, jadi fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 kelas 4. Fase C adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi tidak fase A tidak di PAUD, tetapi di SD kelas 1 dan 2. Kemudian fase D yaitu adalah di SMP. Fase E lagi ya. D
SD, kelas 1 SMA, kelas 10 ya. Kemudian KCE baru kelas 11 dan kelas 12. Nah, ada pilihan pendekatan lain. Nah, ini hasil evaluasi terhadap kurikulum 2013 Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut. Apa keunggulan daripada kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kemudian ciri utama dari kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama orientasi holistik. Yang kedua berbasis kompetensi dan bukan konten. Jadi maksudnya di sini berbasis kompetensi bukan konten, artinya kompetensi yang mana yang mesti dikembangkan di dalam materi kita. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi. Nah, ini Bapak dan Ibu pengertiannya orientasi holistik, mengembangkan murid secara holistik, secara menyeluruh ya Bapak Ibu, mencakup kecakapan akademis dan non akademis, kompetensi kognitif, sosial emosional dan spiritual. Nah, inilah maksud daripada orientasi holistik. Kemudian berbasis kompetensi, berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Oke, lanjut. Dia pamannya ditargetkan pamannya 80, belum mereka mencapai seperti itu, berarti kita yang menurunkan targetnya, gitu. Sesuai dengan kapasitas peserta didik kita. Kemudian apa persiapan sekolah? Nah, ini sumber daya manusia sekolah. Artinya mulai dari pengawasnya, mulai dari kepala sekolah, guru. Nah, ini mencari Bapak dan Ibu, mencari atau belajar baik itu melalui media sosial atau masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Di sana ada semuanya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak dan Ibu memilih, karena sekarang ini belum memilih lagi ya Pak, yang akan memilih, nanti Bapak Ibu memilih yang nomor 2 Pak. Kalau yang nomor 1 dia ada 3 levelnya. Yang pertama itu mandiri belajar. Mandiri belajar kita yang membuat di satuan pendidikan kita. Nanti ya, jadi biar Bapak Ibu masuk ke sana, ada di sana itu 5 fiturnya di dalam Merdeka Belajar itu Bapak dan Ibu, di dalam platform itu. Yang pertama pelatihan mandiri. Di dalam pelatihan mandiri itu nanti Bapak Ibu bisa mempelajari materi, Bapak Ibu mendengarkan video, Bapak Ibu mengerjakan latihan-latihan. Kalau pemahaman Bapak Ibu bagus, Bapak Ibu kasih jempol. Dikasih jempol, pemahamannya luar biasa katanya. Kemudian kalau belum, Bapak Ibu centangnya di sana belum hijau, kuning, Bapak Ibu disuruh baca lagi, baca kembali katanya. Jadi cuman tidak karena kita tidak berhadapan ya, jadi belum tandanya kurang pemahaman kita, disuruh kembali kita ke materinya, ulang lagi. Setelah itu kerjakan post test. Oke. Nah, kemudian ada di sana video-video inspiratif. Di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu nanti akan mengajar seperti itu. Jadi guru-guru yang menggunakan kurikulum Merdeka mesti guru-guru yang kreatif, inovatif. Kenapa? Karena akan mengajar tidak lagi sama dengan cara yang sebelumnya. Karena harus mengajar secara diferensiasi. Kalau yang dulu mengajar samurato sana sadonya. Terkadang guru ketika sampai di kelas duduk di singgasananya, tidak mau berdiri, duduk aja. Kananda, seperti itu saja. Ada seperti itu Bapak Ibu. Saya sudah monitoring di dalam kelas, ada guru yang tidak menolehkan sedikit pun di Bapak Ibu. Pernah saya ketemukan seperti itu. Tangan disapu. Terus mengajar Bapak dan Ibu. Ada seperti itu saya temukan. Tapi kalau yang ada yang orang lain seperti di luar ya Bapak dan Ibu ya, saya suruh tobat nasuha. Ya, jadi tidak mengajar seperti itu, karena kita mengajar ini Bapak dan Ibu ada yang kita terima, semoga yang kita terima itu berkah buat kita. Kemudian alasan kita itu mesti profesional, jadi tidak ada yang istilahnya yang alasan-alasan yang belagu, tidak ada. Jadi profesional. Jadi guru yang kreatif mesti mempersiapkan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Seperti saya memulai Bapak Ibu tadi, senang tidak Bapak dan Ibu? Senang, begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu.
Nggak perlu wujudnya yang apa Bapak dan Ibu. Umpamanya dengan jempol, dengan senyum begitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi pada kurikulum Merdeka seperti hukuman-hukuman itu tidak pas lagi diberikan ke anak. Jadi ada materi-materinya lengkap semuanya di dalam pelatihan mandiri itu Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian manajemen berbasis data. Nah, ini EDS sekolah kita, digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah ini sekarang ini kita sudah di era digital Bapak dan Ibu. Anak-anak didik kita lebih paham dia IT ini dibanding kita. Ya enggak Bapak Ibu? HP anak canggih dibandingkan HP kita. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Tertanam yang 6 ini Bapak Ibu di diri anak didik kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kebijakan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreativitas. Kreativitas anak didik kita itu memang nampak Bapak dan Ibu. Salah satu Bapak dan Ibu dari project base itu ini dalam rangka menentukan soft skill dan karakter peserta didik kita. Ini anak-anak didik kita yang mampu IT nanti Bapak dan Ibu, maka dia akan bisa bagaimana mengemas kalau seandainya sekolah mengangkat kearifan lokalnya, umpamanya seperti di Batang Kapas. Di Batang Kapas itu kan ada produk kue ya Bapak dan Ibu. Di situ lebih ke masakan-masakan ya, karena sudah kearifan lokalnya seperti itu. Anak-anak didik kita dengan mempelajari itu nantinya bisa bagaimana pengemasan yang baik, kemudian bagaimana mereka mempromosikan begitu. Nah, ini untuk yang kenapa perlu informatika itu. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, guru menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi segala macam pembelajaran nanti mesti berpihak kepada anak. Artinya Bapak Ibu membelajarkan anak di dalam kelas. Jangan mengambil porsi mengajar ceramah saja. Anak-anak tidak ada dilibatkan. Jangan. Yang mengajar yang konvensional, cara lama hilangkan lagi. Tinggal tidak laku tuh ledo Bapak Ibu. Tidak laku yang cara-cara lama, yang suka diskusi, yang suka berceramah, mengambil kesempatan dari awal sampai akhir ngomong aja, anak-anak tidak dilibatkan. Nah, itu sudah mesti ditinggalkan. Jadi bagaimana anak-anak bisa terlibat dari desain pembelajaran Bapak Ibu? Ya kan ada nanti Bapak Ibu, mulai dari kegiatan pre, kegiatan WISE, dan kegiatan post teaching activity. Itu mesti jelas, latihan 1, latihan 2, latihan 3. Nah, begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar konsep Merdeka Belajar bisa tercapai. Nah, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan? Bapak Ibu bisa mengasih ice breaking, bisa berbentuk quiz. Bapak Ibu juga tidak hanya teaching in the classroom, but you may bring your student out of the classroom. Bapak Ibu bisa bawa anak keluar kelas. You may bring them to the library. You may bring them to the laboratory. Bisa aja, you may bring them to the canteen. Bawa ke kantin, belajar. Namanya bahasa Inggris, contoh ya. Namanya tentang text report. Anak mampu melaporkan. Bawa apa, melaporkan apa? Mungkin saja tentang transportasi, bawa anak duduk mama di depan sekolah. Ananda coba nandai berapa jenis transportasi yang Ananda lihat. Kemudian jenis yang ada di lingkungan sekolah kita apa saja? Apakah ada tumbuh-tumbuhan? Nah, kemudian ada animalnya. Jadi itu tergantung pandainya Bapak Ibu mengemas Bapak dan Ibu. Jadi supaya anak didik tidak bosan. Bisa juga moving class. Mungkin di sekolah kita punya satu infocus. Moving class taruh di satu kelas atau memakainya bergantian. Mungkin Pak Andi umpamanya sudah memakai di jam 3-4. Lalu guru membuat kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, sarana prasarana dan kearifan lokal. Jadi ini sama yang sudah kita ceritakan tadi, kearifan lokal kita apa yang ada. Apakah seperti tadi lebih pada membuat kuliner, lalu anak-anak nanti dibawa untuk proyeknya ke bagian kuliner. Nah, ini Bapak dan Ibu, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Artinya pembelajaran yang berdiferensiasi
dengan adanya hasil pemetaan gaya belajar anak didik kita, Bapak Ibu menyediakan perangkat ajarnya atau media atau bahan ajarnya itu memang tidak satu Bapak Ibu, tidak satu saja. Jadi terfasilitasi antara anak yang audio, anak yang visual, dan anak yang kinestetik. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu nanti bagaimana guru memberikan pengalaman, kemudian pembelajaran memampukan siswa memiliki pengalaman. Artinya dengan melibatkan siswa, ya Pak dan Ibu ya, dengan melibatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran, maka peserta didik memiliki pengalaman, kemudian mereka akan mengaplikasikan dan mentransfer konten ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini menurut National Research Council. Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya baik lagi ya, lebih baik lagi. Jadi di sana nanti di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada di sana di samping video inspirasi, pelatihan mandiri, ada perangkat ajar, kemudian juga ada bukti karya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan men-share ya hasil-hasil karya anak didik kita apabila nanti Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka nantinya. Jadi di sana ada perangkat ajar dan kemudian ada asesmen murid. Nah ini asesmen murid ini membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik. SMP Bapak dan Ibu lebih kurang 20 sekolah yang sudah terdaftar dari Kemendikbudnya yang level 2 mandiri berubah. Nah, artinya menggunakan platform yang sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan lihat 5 fitur. Yang pertama, pelatihan mandiri. Guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dan mengakses secara mandiri. Ketika sekolah nanti sudah membuatkan akun belajar Bapak Ibu, silakan masuk ke sini. Bapak Ibu cari di pelatihan mandiri, unduh. Silakan diunduh bahan Bapak Ibu termapel nantinya. Sekarang ini karena belum tentu tidak bisa juga dicontohkan Bapak Ibu masuk langsung ke dalam karena belum dibuatkan akunnya. Supaya paham apa itu yang merdeka atau kurikulum merdeka atau yang merdeka belajar itu Bapak Ibu, dengarkan terus videonya. Dengarkan supaya Bapak Ibu lebih mudah memahaminya. Kemudian berkarya, bukti karya saya. Guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Nah, jadi ini Bapak Ibu fitur yang ketiga. Bapak Ibu nanti bisa lihat, Bapak Ibu klik ini, maka muncul karya-karya dari sekolah-sekolah lain Bapak Ibu. Nah, ini topik yang ada di dalam fitur platform Merdeka Mengajar, topik pelatihan, modul pelatihan, pelatihan pemahaman, cerita reflektif, dan aksi nyata. Ini yang ada di dalam pelatihan mandiri. Kemudian ini contoh aksi nyata Bapak Ibu. Ini hasil kreativitas peserta didik yang sudah di share dan sudah di post di dalam di dalam karya, bukti dan karya. Oke, yang di post ya di dalam bukti dan karya. Nah, ini contoh video inspiratif, Bapak Ibu bisa dengarkan. Tinggal Bapak Ibu klik saja ketika Bapak Ibu sudah bisa masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini di berandanya nanti Bapak Ibu akan melihat gambar seperti ini ketika sudah masuk ke platform. Lalu muncul ini gambar seperti ini yang pertama, lalu diklik nanti yang biru, kemudian nanti yang kedua dan kita akses, lalu nanti mulai dari Merdeka yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara.
Nah ini Bapak Ibu, topik-topik mengenai kurikulum merdeka. Yang pertama, guru akan mempelajari berbagai, ada 5 di sini Bapak dan Ibu, ya, seputar kurikulum merdeka yang tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar. Penggunaan platform Merdeka Mengajar, kemudian belajar berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah itulah Bapak dan Ibu yang terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Mewakili pemateri yang kemarin. Mudah-mudahan saya pilih itu kita jadikan siang kita patungke, malam kita pakalang, kita akan jadikan patujuan untuk kegiatan kita berikutnya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian untuk kegiatan kita ini. Dan kami mohon maaf atas segala pelayanan yang baru kini yang mampu dilakukan oleh madrasah kita. Terakhir, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Loka karya kita bertema Merdeka Belajar untuk Anak Bangsa kita nyatakan ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim.